Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiran, tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kepada yang kami cintai seluruh santri-santri yang saat ini berada di rumah, alhamdulillah di pertemuan yang perdana ini kita bisa bersua kembali, dan bagi anak-anakku santri yang sudah pernah berjumpa di Pondok Pesantren Ibnu Abbas, tentu kita semua sudah saling mengenal, saling ta'aruf. Akan tapi ada sebagian di antara santri kelas 10 yang hari ini sampai saat ini kita belum pernah bersua, belum pernah berjumpa. Maka pada kesempatan perdana ini kita akan bersama-sama untuk saling belajar. Tentu nanti insya Allah akan kita lanjutkan ketika kita semua sudah bisa berkumpul di Ma'had tercinta kita, di Ma'had Ibnu Abbas As-Salafi. Para santri, para tulab yang saya cintai dan kami muliakan, pada pertemuan yang perdana ini kita akan membahas bagaimana ruang lingkup biologi pada pembahasan materi pertama kita di kelas 10. Bahwa pada hari ini kita akan belajar bersama bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini dengan semua manfaat yang ada tanpa adanya kesia-siaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta kita semuanya adalah Al-Khaliq, sedangkan semua selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makhluk, termasuk kita yang ada di dalamnya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana ada berbagai macam ragam variasi jenis makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, baik makhluk yang nampak maupun yang tidak nampak, makhluk berwujud kehidupan dan makhluk yang mati. Maka semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk hidup contohnya kita sebagai manusia, ada tumbuhan, ada hewan dan lain sebagainya. Ada yang makhluk nampak di indera kita semuanya, ada yang tidak nampak dari kalangan jin, dari kalangan malaikat. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya bisa mengambil ibrah, mendatangkan rasa khasyah, takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mempelajari bab seperti ini. Anak-anakku yang kami cintai dan yang kami banggakan, bahwa biologi berasal dari pecahan bios dan logos. Yang pertama, bios bermakna makhluk hidup. Kemudian yang kedua, logos itu bermakna ilmu. Sehingga dari pengertian dua kata ini kita sangat jelas sekali bahwa biologi erat kaitannya sekali dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan di alam semesta ini. Karena biologi mencakup segala ilmu untuk mempelajari makhluk hidup. Tadi sudah kami katakan bahwa semua selain Al-Khaliq adalah makhluk, dan makhluk bisa berupa makhluk hidup, bisa berupa makhluk benda mati, bisa makhluk yang bisa kita indra melalui indra kita, maupun makhluk yang tidak bisa kita indra, yaitu makhluk gaib dari kalangan jin, dari kalangan malaikat. Maka biologi kita batasi pada makhluk hidup. Segala sesuatu dari ilmu pengetahuan yang mempelajari makhluk hidup, maka itulah biologi. Nah, sedangkan biologi itu memiliki berbagai macam disiplin ilmu yang nanti akan kita pelajari lebih rinci lagi, lebih detail lagi. Sebagai contoh bahwa ilmu biologi
Di sana nanti ada yang namanya ilmu untuk mempelajari berkaitan dengan hewan, khusus hewan saja, namanya zoologi. Ini mempelajari tentang hewan. Kemudian ada ilmu dari disiplin ilmu biologi yang lain yang mempelajari tentang tumbuhan, yang itu dinamakan dengan botani. Kemudian contoh lain yang hari ini kita semuanya Masya Allah sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana pandemi yang menimpa dunia ini berkaitan dengan virus corona. Nah, maka di biologi juga akan dibahas bagaimana mempelajari tentang virus yang akan dipelajari dalam virologi, ilmu yang mempelajari tentang virus dan lain sebagainya, ya. Yang masih banyak lagi cabang-cabang ilmu biologi, ya, yang mempelajari disiplin ilmu yang lebih spesifik, ya. Ada tentang kesehatan, ada tentang alat-alat purba, zaman purba dan seterusnya. Ada juga yang berkaitan dengan bioteknologi yang mempelajari teknologi yang dikaitkan dengan makhluk hidup. Ini semua mengajarkan kepada kita semuanya bahwa ilmu biologi adalah ilmu yang bisa kita kaitkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Khalik kita, Maha Pencipta kita, yang mengatur segala urusan kita semuanya, telah memberikan kepada makhluknya berbagai macam fasilitas untuk bisa kita renungi bersama, untuk kita bisa tadaburi, untuk kita meningkatkan rasa khasyah kita, takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan kepada kita semuanya, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian sendiri apakah kalian tidak memperhatikannya? Nah, maka kita semuanya termasuk di dalamnya manusia adalah bagian dari apa yang kita pelajari dari ilmu biologi ini. Di alam semesta ini, dari kalangan makhluk hidupnya, dan juga kita sendiri, dari apa yang kita miliki, dari ujung rambut sampai ujung kepala, dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya terdapat berbagai macam pelajaran yang sangat berharga untuk kita bersama merenungi bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri kita semuanya. Sebagai contoh, ya, ilmu yang mempelajari tentang sel, ya, sitologi. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya berasal dari satu sel, kemudian sel-sel tersebut berkumpul. Dari kumpulan sel membentuk sebuah jaringan. Kemudian dari jaringan nanti akan berkumpul membentuk sebuah organ. Dari satu organ saling berkumpul membentuk menjadi sebuah sistem organ. Dari sistem organ yang ada kemudian berkumpul menyatu padu menjadi individu. Jadilah diri kita. Maka kita semuanya merupakan sebuah pelajaran yang sangat berharga yang ada pada diri kita semuanya. Hikmah ada pada diri kita semuanya. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekecil apapun dari apa yang melekat pada badan kita dan juga apa yang ada di semesta ini, baik dari makhluk hidupnya maupun yang tidak hidupnya, semuanya memberikan isyarat kepada kita semuanya bahwa di sana ada Al-Khaliq, ada pencipta yang maha mengatur, yang menghidupkan, yang mematikan, yang nanti kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para santri yang kami cintai dan yang kami banggakan, pada kesempatan yang singkat ini, semoga apa yang kita berikan sebagai pendahuluan untuk kita bersama-sama belajar bagaimana mengkaji, bagaimana kita meningkatkan rasa khasyah, takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dulu apa yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini nanti bisa kita sambung di lain kesempatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.